Anak-anak di Eropa mungkin hidup dalam keprihatinan yang lebih besar dari keprihatinan ayah mereka. Mungkin kalau hidup di negara Islam, mereka bebas bergaul dengan muslim lainnya, mendengar azan dari masjid dan melihat syiar Islam di jalan dan di semua tempat. Bagaimana para ayah di Eropa dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang terjaga dan islami? Apakah keprihatinan yang mereka alami? Apakah keprihatinan mereka sama antara pendatang Arab dan non-Arab selama mereka masih disatukan oleh Islam? Atau apakah mereka berbeda pada masalah itu? Setiap mereka punya cerita sendiri. Bagaimana mereka punya masalah? Mari kita ketengahkan kepada pemirsa sekalian. Apakah di antara anak-anak pendatang muslim sekarang ini benar-benar berani ketika ayahnya memukulinya seperti yang dikatakan oleh Khalid di sekolah? Ia melapor ke pengawas, bapakku memukulku dan seterusnya. Mungkinkah terjadi masalah kepada ayahnya? Tidak Atau mesti. mungkin ia membawa anaknya ke... Tanpa melapor pun, kalau guru atau pengawas melihat bekas pukulan pada tubuhnya, dia akan dipanggil. Apa ini? Kalau seorang ayah memukul hingga meninggalkan bekas di tubuhnya, ini memang masalah. Tidak. Misalnya Iya, seorang anak yang jatuh dan ada bekas luka, langsung ditanya, dari mana ini? Kalau dia menjawab dipukul ayah dan ibu, maka ini masuk masalah khusus. Dan memang ada orang yang sampai memanggil polisi berperkara dengan orang tuanya hingga masuk ke dalam penjara. Sedang pemerintah mengatakan ini Inggris, jangan ikut campur. Di sini sekarang kalau sudah berusia 12-16 tahun, Anda tidak boleh lagi ikut campur tangan terhadap anak atau Aneh negara. sekali. Kita, ya ikhwan sekalian, harus diperhatikan, Islam itu lebih sayang kepada anak-anak kita daripada aturan yang ada sekarang ini. Tidak berarti bahwa aturan Eropa atau Britania lebih menyayangi anak-anak kita dibanding kita sendiri. Tidak, tapi sebaliknya, banyak di antara umat berpendapat bahwa penggunaan pukulan pada dasarnya tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul anak-anak kecuali dalam beberapa hal tertentu. Pukullah mereka kalau sudah berusia 10 tahun, bahkan pemukulan itu sendiri disebutkan secara rinci. Misalnya, jangan sampai ayah memukul dengan kekuatan yang penuh. Jadi Islam itu pada dasarnya pengasih pada anak-anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, cukuplah seseorang akan berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Juga bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang Anda infakkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk anak-anakmu. Yang lebih baik adalah 1 dinar yang Anda infakkan pada anak-anakmu. Allah Ta'ala juga berfirman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika kita berbicara, tidak berarti bahwa Islam mengajak untuk berlaku kasar kepada anak-anak. Aturan di sini berkata bahwa kami menolong anak-anak. Tidak. Kita katakan bahwa Islam itu penyayang terhadap mereka, tapi Islam juga mendudukan orang tua untuk disegani. Aturan seperti ini terkadang mencampakkan rasa takut kepada orang tua dan terkadang juga mencampakkan rasa takut kepada suami. Dan bisa jadi seseorang tidak lagi memiliki karisma di rumahnya. Ayah tidak lagi ditakuti oleh anak-anaknya. Terkadang ada anak yang akalnya, pikirannya, dan ilmunya sangat sempit karena pengalaman hidupnya yang memang sedikit. Dan selanjutnya, yang membuat dia menghindari beberapa hal karena rasa takut kepada ayahnya, misalnya ingin mengkonsumsi narkoba, terkadang ia tidak memikirkan bahayanya, tapi berkata, kalau saya lakukan, maka ayahku akan memukulku. Ayahku tidak memberiku uang jajan, dan kalau ia sudah dewasa, ia sudah bisa menggunakan akal dan ilmunya. Jadi kalau Anda sejak awal sudah tidak punya rasa takut kepada ayah, bahkan seorang anak memasukkan ayahnya ke dalam penjara, ini jelas sebuah masalah. Tolong katakan bagaimana pendapat Anda? Kalau saya sendiri belum punya anak. Iya, Anda belum punya anak. Anda masih muda ya? Iya, masih muda. Menurut saya dengan berkumpulnya orang-orang. Iya, silakan Syekh. Sebenarnya ya Syekh, inilah dampak hijrah itu. Anda sudah bicara tentang hijrah dari sudut pandang agama. Jadi, jalan keluar dari masalah ini adalah saya ingin tambahkan pada pernyataan yang saya tadi katakan. Jadi bukan keluarga Arab Islam, bisa jadi keluarga Islam Pakistan. Demi Allah ada satu daerah di sebelah utara Inggris. Seseorang membunuh anak wanitanya. Demi Allah ini benar-benar terjadi. Saya tidak ingat persis di mana tempatnya, 3 atau 4 tahun yang lalu. Ayah dan ibu mengingatkan saudara dan sepupunya karena anak wanita ini telah mengotori kehormatan keluarga karena dia telah keluar bersama laki-laki lain. Perlu diketahui bahwa membunuh itu bukanlah solusi yang tepat. Itu tidak boleh. Inilah bahayanya. Inilah bahaya yang ditakutkan. Artinya sang ayah melakukan itu sudah di luar kesadarannya. Iya, benar. Ini masalah kehormatan. Iya, masalah kehormatan. Iya. Berbagai problem dan rintangan dalam mendidik anak, tapi alhamdulillah saya tidak punya anak seperti itu. Artinya banyak orang yang mengeluhkan kelakuan anaknya
baik ayah ataupun ibu, mereka punya ketaatan beragama. Jadi saya pertegas, mereka adalah orang-orang yang memiliki istiqomah dalam beragama. Banyak di antara mereka yang tidak peduli, lalu sekolah di sini. Ini adalah bencana. Iya, bencana. Ayah dan ibu. Demi Allah kami tahu, bahkan ada istri dan anak-anak, bahkan suami yang tidak bisa membaca Al-Quran. Walaupun kalimat yang pendek, karena dia hanya punya 2 jam dalam sehari. Hingga ketika ia mengambil buku apa saja, walaupun berasal dari ayah dan ibu Al-Zazair, biar lebih spesifik, tidak bisa membaca buku Arab. Tidak mampu. Tidak mampu. Ia hanya mampu membaca buku Inggris. Atau mungkin juga ayah dan ibunya berbicara dengannya memakai bahasa Inggris. Semoga Allah memberkatimu. Yang seperti itu banyak sekali. Banyak sekali ya, Syekh. Saya bicara secara umum ya, Syekh. Demi Allah. Solusi satu-satunya seperti yang dikatakan ulama. Demi Allah ya, Syekh. Satu-satunya solusi. Itu yang kita katakan hijrah. Bukan hijrah yang diwajibkan. Tapi sekarang hijrah sudah wajib bagi kami. Kemana? Kembali pulang? Bukan pulang, tapi berhijrah. Benar, pendapatmu itu sangat nyata. Iya. Yeah. Tapi umumnya, bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tempat itu tidak bisa mensucikan manusia. Astagfirullah, saya tidak katakan seperti yang di Mekah. Benar, sesungguhnya bumi itu tidak mensucikan seseorang. Barakallah, jadi bahkan di daerah Mekah dan Madinah bisa jadi ada penyimpangan. Kita berdoa semoga Allah menjaganya. Iya, mungkin di situ juga ada maksiatnya. Ini karena matinya hati manusia. Jadi keberadaan kita di sini. Insya Allah, kami berusaha taat pada agama. Kita berusaha istiqomah, tapi kondisi real tidak mendukungnya. Percayalah kami. Kami sulit menjalankan syiar agama. Bahkan yang terkecil sekalipun, misalnya kita tidak pernah mendengar azan. Siapa yang pernah mendengar azan? Tidak boleh mendengarkan suara azan. Mereka mengatakan bahwa di Eropa ada kebebasan. Tidak ada kebebasan ya, Syekh. Tidak ada kebebasan untuk muslimin, secara umum. Iya. Demi Allah, kalau seorang muslim melakukan kesalahan, dan agar kita tidak keluar dari tema dialog. Jadi seorang muslim khususnya, dan kaum muslim secara umum, baik dia dari Arab, atau juga dari non-Arab, seperti yang dari Asia atau Afrika atau Arab, kalau dia melakukan perbuatan atau kesalahan kecil, mereka mengaitkannya dengan agama Islam. Demi Allah yang agung, mereka mengatakan, Anda muslim. Maksudnya kalau melakukan kesalahan mereka kecil. Bilang muslim. Benar. Tapi kalau ia dokter muslim atau seorang ilmuwan, mereka tidak mengatakan ia muslim fulan. Mereka mengatakan orang Britani. Britani fulan. Orang Somalia yang mewakili Inggris di Olimpiade maka disebut Britani. Britani. Pemain olahraganya. Ya, Britani. Tidak dikatakan sebagai muslim. Jadi mustahil mengatakan dia seorang muslim. Dan di halaman pertama pada newspaper, kalau dia seorang muslim, maka direksinya tidak akan mengangkat dari sisi agamanya dan negara asalnya. Iya. Jadi bagaimana mungkin mereka menerapkan hukum Allah? Dan di mana mereka akan terapkan hukum itu? Kita akan kembali pada tema terakhir. Aku akan melanjutkan bahasannya lagi. Sebagaimana kesimpulan dari perkataan ini bahwa semua bertahun-tahun di negara lain, misalnya dari Argentina atau Brazil, dan hijrah ke sana, dan sudah berlangsung sebelum hijrah ke Britania. Orang-orang yang di sana sekarang ini, apakah sudah generasi keempat atau kelima? Sekarang seperti yang Anda katakan, tidak tahu sholat, tidak tahu apa-apa. Saya punya kerabat, sepupuku, seorang kadi, ia pergi berdakwah ke Brazil. Ia bilang, saya masuk ke sebuah restoran, dan ketika waktu sholat masuk, saya pergi ke pojok lalu sholat asar. Ia bilang salah seorang yang ada di sana menatapku dengan perasaan aneh. Setelah saya selesai, ia menanyaiku, apa yang Anda barusan lakukan? Saya jawab, saya tadi sholat. Ia bilang, tidak. Ini latihan senam yang sama dengan latihan yang pernah dilakukan kakekku dulu. Ini memprihatinkan. Demi Allah, ia bilang bahwa latihan yang Anda lakukan, kakek saya dulu juga melakukannya. Ia tidak tahu apakah itu sholat. Dan cerita ini sekitar 10 tahun yang lalu, sebelum munculnya channel-channel Islam dan lain sebagainya. Jadi yang saya maksudkan adalah, agar kita menutup tema kita selama ada yang datang ke negara ini. Dan para ulama-ulama mengatakan bahwa sholat terhadap mayat yang sudah hadir, lalu ada yang meletakkannya di depan untuk disolati, jangan bertanya bagaimana kecelakaan itu terjadi. Sudah lapor polisi atau belum, solati dulu mayatnya baru rembukan. Jadi kita sekarang berbicara tentang realita. Orang-orang datang ke sini,
Dan sudah selesai, orang-orang minta menetap bersama keluarganya, ada yang sudah 4-5 tahun, ada di antara kalian yang mungkin datang dan berkata, saya hanya menetap setahun mengumpulkan uang lalu pulang, dan ternyata sekarang sudah tinggal 10-20 tahun. Baiklah, solusinya adalah, pertama hendaklah ia berusaha setiap saat berdoa kepada Allah Ta'ala, agar ia diteguhkan dalam agamanya, mendapatkan dan memberi petunjuk, juga meneguhkan anak-anaknya, karena itu doa para nabi. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami istri-istri dan anak-anak keturunan yang menyenangkan pandangan mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah doa yang diajarkan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, juga disebutkan dalam doa para nabi. Dan perbaikilah aku pada anak keturunanku. Demi Allah ya ikhwah, walaupun Anda, seperti yang dikatakan tadi, walaupun Anda Mekah dan Madinah, kesolehan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari lingkungan di mana kita tinggal. Ada orang di Mekah atau Madinah melakukan kesalahan, meninggalkan sholat, konsumsi narkoba, sementara ada orang, mungkin di negara lain di luar negara Islam, orang yang soleh, bertakwa dan hafal Al-Quran. Jadi kesolehan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berdoa kepada Allah, ya Tuhan perbaikilah anak-anakku, ya Tuhanku tunjukilah anak-anakku, ya Tuhanku jagalah ia dari narkoba, jagalah ia dari pergaulan jelek, jagalah ia dari teman-teman jahat, jagalah dari minuman haram. Ini penting. Yang kedua adalah Anda saling membantu dengan ibunya dalam hal ini, berusaha mengawasi teman-teman pergaulan untuk anak-anak itu. Seperti yang dikatakan Yasin, Anda menjadi temannya, tertawa dan bercanda dengannya. Jangan sampai anak-anak itu menyembunyikan sesuatu karena takut dengan hukuman Anda. Jangan biarkan ia datang kepadamu dan berkata, ayah, kemarin saya konsumsi ganja bersama teman-temanku. Apa solusinya, wahai ayah? Kemarin temanku minum hamar dan selebihnya saya minum di gelas. Berikan jalan keluarnya, agar hubungan antara Anda dan anak Anda lebih baik lagi. Saya kagum sejak saya duduk di sini. Siapa namanya? Masya Allah. Arwah. Arwah, iya, kesini Arwah. Arwah. Arwah, berbicara bahasa Arab? Saya bisa tambahkan ya, Syekh? Iya. Tambahkan sampai Arwah ke sini. Kesinilah ya Arwah. Kelihatannya dia takut. Iya, sudah. Kesini dengan bapakmu sekalian. Didekat ke sini. Sini. Ayo, bawa kemari. Ayo cepat bawa kemari. Silakan ya, akhi. Tambahkan hingga Arwah ke sini. Iya. Ayo, kemari. Ayo, silakan kemari. Arwah. Ayo. Tidak apa-apa. Duduk di sini. Demi Allah, ini pendapat yang menarik dan berbahaya di waktu yang sama. Saya ingat, 5 tahun yang lalu dalam khotbah Jumat, para imam menolak sebuah program pendidikan dan seperti yang dikenal Free Many School di jenjang SD dan SMP. Kalau tidak salah di jenjang SD atau SMP. Saya lupa ingat. Mereka menamakannya pendidikan seks. Ya, benar. Itu namanya pendidikan seks. Begitu ya? Demi Allah, yaitu mata pelajaran seks. Dimulai sejak 10 tahun sampai kelas 1 SMP. Kalian semua menolak ini atau tidak? Para imam sudah berbicara tentang ini. Bahkan orang-orang Nasrani. Mereka menolak program ini. Mereka menolak. Tapi tetap saja, program ini tetap jalan. Mereka mengajari anak-anak? Ya, mereka mengajarkan kepada anak-anak. Sebagai contoh, saya ingat ada teman Al-Zazair, banyak yang mengenalnya. Ia punya warung kopi, namanya Aili. Semoga ia tetap baik. Anaknya baru saja pulang dari sekolah. Di sore hari. Dan Masya Allah, ia termasuk orang yang selalu mengawasi anaknya. Ya Abdurrahman, apa yang kamu pelajari hari ini? Anaknya bilang, ya ayah, hari ini... ini seperti istri. Inilah tetap dianggap biasa. Ini baiklah. Salah kan? Iya, baiklah. Baiklah. Terima kasih. Sekarang sebagai penutup, orang tua kita atau kita tanya dulu anak muda ini, siapa namamu? Silakan. Muhammad Amin dari Maroko. Sebentar dulu kita sapa Arwah. Assalamualaikum. Kesini. Ayo kesini. Anda dengannya.
Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Duduk di sini ya. Iya. Di sini saja ya. Lucu sekali. Di sini saja, supaya bisa masuk kamera. Arwah. Baiklah, begini saja ya Arwah ya. Arwah, Masya Allah. Berapa umurnya Arwah sekarang? 3 tahun. 3 tahun, Assalamualaikum. Saya belum nyelamin. Ibunya Masya Allah dari Aljazair. Semoga Allah menjaganya. Ini anak sulungmu atau bungsu? Ini anak pertama. Yang pertama, Masya Allah. Arwah, apa yang ia hafal? Apa ia hafal Qul Huwallahu Ahad? Iya, hafal surat Al-Fatihah. Arwah, Masya Allah, ayo ke sini. Supaya suaramu masuk mikrofon ini. Ayo, silakan. Ayo. Ini termasuk rasa malu yang tinggi. Bagus, rasa malu bagus. Saya ingin Anda berdiri di sana, di samping mikrofon, dan biarkan ia membaca surah Al-Fatihah. Jadi balik lagi ke sana, barakallahu fiik ya Abu Arwah. Baiklah, ya Anda, siapa namamu? Tidak apa-apa. Muhammad Amin dari Maroko. Amin dari Maroko, Masya Allah. Silakan ya Amin. Ustadz Sunnah. Amin, sebentar. Apakah kau lahir di sini? Tidak. Saya baru 10 bulan di sini. Oh, masih baru. Kau datang sendirian? Ya, saya datang sendiri. Bagaimana kau datang? Sekarang berapa usiamu? Usia saya 25 tahun. Masya Allah, kau sepertinya baru berusia 15 tahun. Masya Allah. Masya Allah, katakan. Bagaimana membuat usiamu nampak lebih muda? Saya juga ingin memudahkan usiamu. Setiap orang Maroko mengenal pepatah yang mengatakan, lapangkan yang ada di hatimu, maka itu akan terpancar di wajahmu. Saya tidak paham. Apa maksudnya? Lapangkan apa yang ada di hatimu, akan nampak pada wajahmu. Tergantung rahasia di hatimu. Iya, saya paham. Hatimu kecil, maka wajahmu nampak masih kecil. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini. Iya, Alhamdulillah. Kita tidak mengalami seperti yang orang katakan. Masalah dan semacamnya. Ya, semua baik-baik saja. Ya, silakan Yamin. Apa pendapatmu? Katakan. Begini Ustadz. Ketika saya baru datang ke negara ini, saya tidak punya keluarga di sini. Dan saya juga tidak punya paman di sini. Dan waktu itu muncul di dalam benak saya tidak ingin tersesat. Kalau tidak, maka kita akan larut dalam kehidupan mereka. Dan oleh karena itulah, kita harus sanggup melawan dan menjaga anggota keluarga kita. Seperti yang dikatakan di dalam hadis, jangan biarkan anak-anak kita bergaul tanpa pengawasan. Karena kalian akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana dalam hadis Rasulullah. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Misalnya, ketika kita melihat adanya penyimpangan pada dirinya, kita nasihati bahwa perbuatan seperti itu adalah aib dalam agama kita. Kita berikan pemahaman bahwa walaupun kita berada di negara seperti ini, tapi tidak pantas melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Pendidikan dan tarbiyah yang kita lakukan terhadap mereka, itu nanti akan dihisap dan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Walaupun itu sulit dilakukan di sini. Barakallahu fiik ya Amin. Ini suatu kehormatan bagi saya, karena saya bisa bicara langsung padamu. Ya, Syekh, doakan saya. Baiklah ya Amin. Abu Arwah, mendekat ke mikrofon atau kau atur sendiri? Kita akan mendengar Arwah membacakan surah Al-Fatihah. Tolong gendong dia sekarang. Silakan. Ya, sepertinya dia malu, Syekh. Iya, mana Arwah? Apa dia kabur? Mungkin dia tidak mau beristihad. Iya. Iya, pemalu. Sudahlah, semoga Allah menjaganya. Kalau begitu kita tutup dialog kita dengan pertanyaanmu. Silakan. Perilaku apa yang harus dilakukan orang Muslim di negara seperti ini? Bagaimana interaksi dengan golongan ahli kitab di Britania? Apa sikap yang harus dilakukan seorang Muslim? Pertama-tama ya Ikhwah, kalian datang ke negara ini bukan mereka yang memanggil kalian kemari, tapi kalianlah yang datang dan tinggal bersama mereka sebagai tamu. Dan mungkin di kemudian hari menjadi tuan rumah, terutama bila dokumen resminya sudah keluar dan seterusnya. Lalu, pada dasarnya, kalian hendaknya realistis. Mereka berinteraksi dengan para pendatang dengan adil dan juga dengan berbuat baik. Anda ketika datang ke sini, setelah beberapa waktu sesuai dengan aturan, Anda mendapatkan kartu pemukim, mendapat paspor, dan butuh berobat. Anak-anak Anda butuh sekolah. Bukankah ini sebuah realita yang harus Anda hadapi? Benar kan? Jadi mereka itu adalah kaum yang berusaha menyuguhkan kebaikan kepada kalian. Anda mendirikan masjid dan tidak ada yang mengatakan kenapa Anda membangun masjid. Kenapa Anda datang dan menyewa gudang lalu mengubahnya menjadi masjid? Tidak ada orang yang melarangmu. Kalau aturan membolehkan masjid di suatu daerah, ya sudah.
Dan di antaranya menghormati aturan yang ada. Saya merasa tidak nyaman kalau ada yang bilang misalnya ada seseorang yang tidak mengikuti aturan lalu lintas, tidak menghormati aturan pemerintah kota atau aturan apa saja, lalu ia bilang, saya muslim. Memangnya kalau muslim tidak boleh mengikuti aturan, selama hal itu tidak melanggar syarat. Maka kepadamu, menerimamu, dan membolehkan bagi kaum muslimin untuk mendirikan masjid, sholat, wanita berhijab, maka hendaknya juga berperilaku baik. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan kebaikan, kecuali kebaikan pula. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu, karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Bahkan sedekah kepada non-muslim itu adalah sunnah dan boleh. Bahkan Allah Ta'ala berfirman untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik adalah derajat ihsan yang paling tinggi. Karena itulah para ulama berkata, berbuat baik kepada orang tua adalah jenis ihsan yang paling tinggi. Jadi saya katakan, hendaknya bergaul dengan penduduk setempat dengan lemah lembut, dan inilah yang diperintahkan oleh agama Islam. Kalian tahu bagaimana Nabi SAW mengunjungi seorang anak yang sakit, padahal ia seorang Yahudi. Mengundang orang Yahudi untuk makan bersama, ada jenazah lelaki Yahudi lewat, beliau pun berdiri dan berkata, bukankah ia juga manusia? Lihat bagaimana ia bersikap kepada jenazah seorang Yahudi. Karena itulah beliau berdiri karena keluarga orang Yahudi ini menggotong dalam keadaan sedih. Lalu beliau berdiri sebagai tanda berduka cita. Lihat bagaimana keagungan beliau. Karena itulah manusia bermemeluk Islam dengan pergaulan yang baik ini terhadap mereka. Ini satu hal. Hal yang kedua adalah, hendaklah seseorang ketika ia di negara ini, untuk bisa mentarbiah anak-anaknya dengan tarbiyah yang baik. Kalau Anda di negara ini berkata kepada anak, sholatlah, tidak ada yang melarang dan memenjarakanmu. Kalau Anda bilang ke anak wanita, berhijablah, tidak seorang pun yang melarang dan menahanmu. Selama kondisi ini terbuka, maka manfaatkan itu sesuai dengan kemampuan. Dan hal yang ketiga juga, hendaklah seseorang tekun dalam pekerjaannya. Anda mungkin pemilik restoran, pemilik pabrik, kuliah di perguruan tinggi, dan saya senang ketika misalnya ada yang bilang, orang ini punya nama Islam, Abdullah atau Muhammad dan lain-lain, ia mendapatkan juara ini dan memenangkan lomba tertentu, atau berprestasi di sepak bola, maka Anda senang dan merasa bahwa kaum muslimin di negara ini tidak hidup di akhir boncengan, tidak di akhir jalan, tapi berada di depan dan punya pengaruh. Kita berdoa semoga Allah menjaga kalian ya Rabbal Alamin. Kita mohon semoga Allah menjaga anak-anak dan keturunan kalian. Kita memohon semoga Allah memudahkan rezeki kalian ya Rabbal Alamin dan mengumpulkan kekuatan kalian ya Hayyu ya Qayyum. Semoga Allah memberi kami dan kalian rahmat